So, jam menurut gue definisi atau purpose dari jam is not really to wear day to day, tapi lebih ke cerita behind each watch. Jadi each watch yang kita ada di sini tuh ada cerita masing-masing. Tapi kenapa lu lebih pilih kayak mobil-mobil yang kayak tua gitu? I think ada dua faktor ya. Yang pertama adalah Hi all, welcome back to JJ Times. Hari ini kita kedatangan Bro Michael nih. Halo bro. Halo bro, thanks for having me bro. Nah, bro, perkenalin diri dulu dong. Boleh. Hi guys, nama gue Michael Hukai, seorang family man first, content creator juga, car enthusiast. Not really a watch guy, jadi gue lumayan deg-degan di sini today, tapi ya I like watches and the stories lah. Jadi mungkin itu satu hal yang kita bisa obrol-obrolin today. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu nih, si Bro Michael ini, dia tuh the founder of Speedcrete ya? Yeah, Speedcrete. Nah, bro, Speedcrete itu sebenarnya apa sih? Boleh nggak dijelasin? Speedcrete tuh dimulai 2010. Waktu itu dunia permobilan dan enthusiast tuh ada kubu-kubunya lah, ada khusus kayak Ferrari Owners Club, lalu banyak yang nggak ada wadahnya. Jadi kita bikin sebenarnya Speedcrete itu wadah penghobi mobil sport. Oh. Gitu awalnya. Jadi kita mulai bikin event yang lumayan dikenal waktu itu, Merdekaran itu 2012 kita bikin merah putih, konvoy. Habis itu ya event-event kecil lah, every month kita biasanya ada perkumpulan. Dan sekarang kita 2018-19 tuh mulai pivot jadi media. Sempat vakum juga berapa tahun dari event. Dan sekarang kita ada podcast juga namanya Speeder Talks. So it's a full-on media brand khusus buat sports car dan lifestyle. Gue nontonin tuh itu apa podcast. Apa kan? Gestarnya asik banget ya. Iya, thank you udah nonton. Apa namanya? Jadi zaman dulu itu kayak tiap brand kan kayak ada kubu-kubunya gitu, kayak Fonci apa gitu kan. Nah, kalau lu gabungin mereka gitu. Gabungin. Jadi kita bikin sistem registrasi online, walaupun masih forum lah ya waktu itu. So kita bikin namanya point system. Jadi dari kelangkaan mobil, horsepower itu dapat poin tertentu. Lalu kalau semuanya udah memenuhi beberapa kategori, baru bisa registrasi. Oh. Jadi setelah registrasi, mereka kan masih pakai username, jadi privacy ownersnya kita nggak pernah expose. Pas udah full, udah that's it full, kita nggak bakal bisa terima yang lain. Lalu H-24 jam kita akan blast kumpulnya di mana. Oh, jadi gitu. Sebenarnya kayak syarat-syarat itu apa aja sih? Syaratnya yang penting dari factory udah mesti performance oriented. Jadi sebenarnya kalau dibilang supercar banget juga enggak. Kita ada GTI, Mini Cooper S. Jadi yang benar-benar dibangun mobilnya untuk yang sport lah. Sport. Jadi modification-nya harus performance oriented gitu. Modification justru enggak, cuman DNA-nya harus ada. Oh, I see. Iya, harus ada sportnya. Apa sih yang bikin lo kayak, oh zaman dulu, lu kan mulai ini dari 2010 ya? Iya. Kayak, what makes you kayak, oh gue pengen bikin Speedcrete nih gitu. Waktu itu gue lagi kerja di New York sebenarnya ceritanya. Gue lagi magang di New York habis gue selesai kuliah. Tiap kali balik ke Jakarta tuh bingung mau hangout sama anak mobil di mana. So that was the first problem lah ya, challenge-nya. Dan kalau mau ikut klub mobil juga kayak syaratnya mesti kenal dulu. Terus lo mesti ikut ngumpul dan segala macem, nggak convenient lah. Waktu di New York, belajar tuh coding dikit, bikin forum, bikin online, ngundang-undang orang untuk datang. Lalu waktu for good balik ke Jakarta, ketemu partner gue di GTR meetup gitu, namanya Willy. Habis itu dia udah di dunia permobilan udah lama, jadi akhirnya kayak, bro kita bikin yuk, kita ngumpul-ngumpul, habis itu kita starting event dari situ. Yang bikin kita beda banget waktu itu eranya GoPro 1 bro. baru pertama kali tuh masuk GoPro yang action camera. GoPro edition pertama ya? Edition pertama itu kayak bulky banget. Akhirnya kita mulai dari media. Jadi yang ngedongkrak tuh medianya. Pas kita udah post di YouTube, gencar kan. Karena di Indonesia juga kalau dari lihat makro dari segi ekonominya lagi naik tuh 2010, 2012 yang dulu mungkin Ferrari disimpan di garasi hanya kayak old money doang yang punya. Orang pada beli tuh California dan segala macem kan. Porsche juga. Nah pas timingnya pas, orang ngelihat medianya dan berbau eksklusif karena nggak semua orang bisa join, itu formula yang bikin
ya circle-nya langsung ngebangun gitu. Jadi itu mulainya dari situ sih, yang dikenal dari Speed Grid Run itu ya. Tapi lu sendiri berarti kayak lu juga demen banget nih sama mobil ya? Demen sih, waktu kuliah emang hobi mobil, modifikasi segala macem di US. Dan modifikasi dulu beda ya. Kayaknya waktu sebelum kuliah tuh modifikasi masih yang kayak sound system. Oh iya. Pelek kayak chrome gede. Iya, lampu-lampu. Di Indonesia belum ada tuh yang namanya modifikasi buat performa tuh unheard of lah dulu. Iya. Jadi waktu kita bikin run yang benar-benar fokus di performance itu ya dilihat jadinya. Yang bikin beda sama yang lain gitu. Bikin beda yang lain. Walaupun sekarang udah banyak. Tapi kalau kayak dari 2010 berarti kayak lu one of the first ya kayaknya. Iya, I think I had the first mover advantage juga lah bro waktu itu. Iya. Gara-gara pertama kali dilihat juga, dan momentumnya pas dapet lah. So we built it up dari 2010 sampai 2015 tuh masih lumayan aktif bikin event. Nah, kalau boleh tahu bro, mobil pertama lu apa? Mobil pertama 318i E46. That was the first one. Bekas. Jadi waktu itu harganya kayak miring banget. Ternyata bekas banjir. Bener-bener bekas. Oh, iya? Iya, tiba-tiba kok ini banyak masalah gitu. Oh iya, pas dicek nih kok kayaknya ada karatnya nih bekas banjir. Oh ya udah, akhirnya dijual. Jadi pengalaman gitu ya? Pengalaman. Tapi emang dari dulu keluarga gue suka banget sama BMW. Jadi selalu pasti akan ada satu BMW dari yang seri 3 atau seri 5 di rumah pasti akan ada satu. Tapi kalau gue denger biasanya kalau orang tuh kan bilang bisa flipping mobil gitu ya? Iya. Kayak, is it true gitu? It's true. I think sekarang walaupun I've never been in the world of flipping mobil, cuman it's a real business sih. Emang mesti ada an eye towards the model yang mungkin akan gain value, atau ada kayak di US kan lo mungkin sering lihat kali ya orang beli kayak mobil bekas tabrak, habis itu kayak di salvage, dibikin benar, modifikasi, habis itu dijual, di flip, itu juga ada yang kayak gitu. Kalau di sini lebih yang lately itu banyak ya flipping sama goreng 11-12 lah ya. Jadi kayak flipping tapi habis itu kayak harganya dibikin panas lah harganya, habis itu jadi ada community-nya juga penting. Jadi in a way kayak art gallery juga gitu juga kan, kalau ada artis baru lo mesti kayak sort of market the artist, lalu dalam community lo yang beli itu sort of the same lah. Tapi ada yang faktornya kayak Porsche lately juga harganya kan gila banget. Iya, lately naik banget ya. Walaupun beberapa bulan terakhir mulai melandai dikit sih. Cuma itu globally kalau udah kayak gitu. In demand ya. Tapi kalau lu sendiri nih, pas itu, waktu itu lu belinya berapa, lu jualnya berapa? Yang BMW itu? Untung, yang itu mah habis boncos lah itu bro. Gara-gara bekas tabrak itu? Iya, itu udah gak ngerti, gue udah gak inget itu waktu itu belinya berapa. Cuman kayak mobil biasanya kalau dimodifikasi itu pasti akan harganya lebih turun. Jadi lo mendingan jual mobil standar. Oh, jadi maksudnya dibiarin factory gitu ya? Dibiarin factory, walaupun lo udah modifikasi. Tapi depends sih ya, kan mungkin kalau orang-orang yang modifikasi mobil kan they do it for hobby kan? Iya, Nah itu marketnya langsung kecil banget tuh bro. Yang benar-benar mesti percaya bahwa lo modifikasinya bagus. Ya kan, kalau semuanya orang modifikasi ngasal malah... Kalau asal-asalan malah merusak mobilnya. Iya. Dan itu juga waktu di Amerika juga gue modifikasi, akhirnya gue mesti pretelin. Oh. Bagian-bagian tertentu dijual terpisah ya. Kalau lu sendiri bro, untuk sekarang ini koleksi mobilnya ada apa aja? Gue mobil tua semua bro. Jadi ya? ada M5 E60 tahun 2005, ada Range Rover tahun 2007, ada Audi Q7 mobil keluarga tahun 2012. So mobil tua semua. Jadi kalau ada peraturan baru, mobil cuma 10 tahun, gue nggak ada mobil bro, basically. Tapi kenapa lu lebih pilih kayak mobil-mobil yang kayak tua gitu? I think ada dua faktor ya. Yang pertama adalah emang passion gue untuk mobil tuh, they don't make cars like they used to lah back then. And I think it goes across the board. I think for watches juga mungkin sama ya. Iya, emang vintage watches itu emang ada marketnya tersendiri. Ada marketnya tersendiri. In a way bisa dibilang they were built to last lah, walaupun gue mobilnya masalah semua, cuman they were built to last. Dulu bikin mobil atau bikin jam tuh yang kayak udah it's for life gitu kan. Iya. Tapi secara economical ya doesn't make sense. Lo pengen mesti balik servis segala macam kan, lebih money making buat brandnya. So purchasing power mungkin nggak terlalu, harga makin mahal, purchasing power nggak terlalu gede, jadi making stuff tuh jadi sekarang yang penting jadi, tapi mungkin nggak tahan lama. Itu yang pertama. Dan kedua menurut gue juga
buying a new car secara hitung-hitungan it doesn't make sense. Lo roll out dari showroom udah turun what 30%. Iya. Lo nggak jadi gitu kayak oops okay you lose 30%. So doesn't make sense. As long as it's still running, menurut gue one of the interesting tips waktu itu karena gue nonton kayak motivational podcast gitu kan, is from point A to point B just get the cheapest way from point A to point B. Nggak usah yang kayak paling keren cuman karena lo passionate dan hobi, rada susah ya. Cuman lo nggak usah beli yang terbaru terus. Kalau nggak, ya you lose value lah. Iya. Tapi what about the maintenance? Kayak kalau mobil yang agak tua, sama sih sebenarnya kayak jam tangan ya. Kayak kalau agak tua itu kan biasanya kadang perlu servis, perlu apa. Iya. Kayak gimana tuh? Emang perlu servis banget sih. At one point gue 3 mobil, nggak ada mobil sama sekali semuanya di bengkel. Itu juga ada kejadian. Jadi pakai gitar kemana-mana. Emang perlu lebih attention ke mobilnya definitely. Tiap brand juga beda-beda ya. Lo mesti ngerti kayak mesinnya kayak gimana, partsnya lo bisa source dari tempat lain apa enggak. Yeah, so it is, I'm not gonna lie, emang maintenance is emang mesti perhatiin. Tapi at the same time menurut gua the hobby comes in juga, lo maintaining it juga ada satisfaction juga. Jadi bukan modifikasi, oh ya ini performa lebih bagus, tapi kayak satisfaction dalam udah bisa jalan tanpa kayak error code tuh menurut gua udah kayak udah seneng gitu. Aneh bro, emang unik. Iya. My wife juga gak ngerti kenapa, cuman I like it. Nah, terus kan gue lihat-lihat kan Speedcrate ini kan awalnya kan dari sebuah community gitu kan. Terus lalu sekarang mulai masuk ke media dan mulai bangun YouTube, podcast juga. Nah, visi lu ke depannya untuk Speedcrate itu kayak gimana sih? Sebenarnya ya at the end of the day kalau semuanya lo ngomongin media, you're at the mercy of the brands juga kan. Karena basically the main revenue stream ya either you serve the brands atau brands tap in. Iya. Ya kan, events juga the same thing. Waktu itu kita sponsors ya brandsnya tap in. Kita ada bensin kayak, ada smartphone masuk segala macam waktu 2015 tuh event terbesar kita lah. So whether you like it or not is sort of understanding brandsnya ini perlu apa to make them successful, ya kan. So I think in the future of the media juga lo mesti bisa bangun enough value yang sekarang ini buat brands bisa tap in istilahnya kalau di dunia per-agensian dan bisa dapat hasil yang oke, ya kan. Itu dalam simplest formnya kayak gitu. Tapi complexity-nya adalah gimana lo bisa prove bahwa actually secara media you're useful for the brands. Kalau dulu kan majalah oke, clear, gue distribution segini, gue udah jual sekian, orang udah baca kira-kira sekian. Tapi sekarang transparan semua kan bro. Iya. Lo mau bilang, lo kliksnya udah dapat berapa? Dan dari kliks itu, dari channel lo dapat berapa? Yang beli akhirnya berapa orang? Yang dulu mungkin kita ngomongin 5 to 7 years ago, ngomonginnya angka. Gitu. Oh, lo followersnya udah berapa? Viewsnya udah berapa? Tapi lama-lama juga brand semakin pintar kan? Kayak, ya gue viewsnya jutaan, cuman yang beli kagak ada gitu. Makanya karena kan kebetulan kan community lo ini kan kayak target marketnya tuh yang ke atas kan. Yes. Itu middle to high. Maksudnya itu yang bikin kayak value-nya tuh. At the end of the day, that's the value. Jadi kita bilangnya we're not just a media brand, tapi it's a community and media. Nah, community-nya is very important karena dari dulu yang bikin kita successful is the community. Jadi what does it take to make a successful community? It's relationships at the end of the day. Kita sebagai founder, kita sebagai the face, kita sebagai relationship-nya. You cannot take that away from community. Once you take that away, lo kayak ada orang lain, udah nggak ada trust-nya kan. It's like, let's say kalau lo di dunia jam, your best salesperson is probably you. Or like, you know, lo mau outsource ini ke orang lain juga kayak trust-nya pasti hubungin lo lagi, bro Brian, ini benar nih harganya segini kayak, menurut lo gimana? Bro, lo mendingan belinya yang kayak gini. Karena kayak lu udah yang menyatu sama brandnya gitu. Iya, you are the brand sebenarnya kan. That's the challenge and the blessing at the same time lah kalau untuk ngebangun ini. So you have to be good with people. And once you're good with people, juga brands akan melihat kayak actually value yang dia bawa tuh bukan hanya views yang bagus, tapi the people yang nonton ini juga ada relationship. Karena social media, ya kata pertamanya social bro. You have to have hubungan. Dan kalau cuman bikin itu sebagai angka doang ya, it won't convert. Dan yang bakal survive menurut gue in the next 5 to 10 years di social media is yang ada relationship, real relationship ya, sama followersnya atau customersnya. So media kayaknya mesti mengarah ke situ juga. Nah kan kita udah tahu nih kalau si Bro Michael ini
suka koleksi mobil-mobil kan. Nah, biasanya kalau suka koleksi mobil itu biasanya itu pasti suka koleksi jam tangan juga. Nah, jadi di sini kita ada beberapa koleksinya Bro Michael nih. Yes, disclaimer, gue bukan kolektor jam Bro Brian, jadi forgive me karena Tapi ini, it's a good taste sih, vintage gitu kan. yeah, it's all vintage, mungkin kayak karena mobil gue mobilnya juga ya. vintage. Tapi mungkin gue cerita dikit soal jam ya, karena Boleh. kalau gue bilang I'm not a watch guy, it's like ya as guys kayaknya kalau lo suka mobil dari segi performanya atau how it's built itu bisa translate well ke jam, ya kan kalibernya lo pakai apa, watch face lo mau modifikasi atau kayak bandnya, strapnya lo mau rubah. But I think challenge gue dari dulu adalah I've bought a couple of watches tapi gue udah jual lagi yang gue beli. So jam menurut gue definisi atau purpose dari jam is not really to wear day to day, tapi lebih ke cerita behind each watch. Jadi each watch yang kita ada di sini tuh ada cerita masing-masing. And believe it or not, dari 6 ini cuman yang gue beli cuman 1. The rest itu either hand me downs dari generations atau dikasih. Dan ada story di belakang itu. Dan I think itu jauh lebih meaningful daripada watch kayak waktu itu ada Batman semuanya. Oke, dipakai, oke, looks good, tapi kadang-kadang I don't find fulfillment in it, dan kadang-kadang gue juga kalau pakai jadi malu sendiri gitu, kayak ini bling banget ya. Kayak purpose-nya tuh kayak kalau sekarang tuh kayak cuman buat pamer doang. In a way ya, as shallow as that sounds, cuman gue paham banget, ya mobil juga bisa ada orang yang beli mobil gara-gara buat pamer doang. Ada yang beli benar-benar karena passionate about the cars. And I think the same goes to watches ya. Iya, sama sih. Sama ada yang beli cuman buat, oh ya kelihatan gimana-gimana. Apalagi watch ada yang kayak tiruan segala macam, kita nggak tahu. Kalau mobil nggak bisa ditiru, susah kayaknya. Cuman ada juga yang benar-benar liking the watches. Kalau gue for everyday, gue pakai kayak Polar. Ini salah satu brand yang gue suka. Karena gue suka fitness, gue nge-gym, main tenis, paddle, dan segala macam. Jadi ngitung step sama tidur. Functionality-nya ya? Functionality. Dan gue pilih ini juga gara-gara, ini Vantage V3 namanya. Itu bisa 7 hari, jadi nge-charge juga nggak. Apple Watch kan tiap hari lo mesti nge-charge kan. Ini kayak 7 hari sekali lo nge-charge. So it's simple, gets the job done sih buat gue. Tapi kalau semuanya, karena di briefnya ada untuk bawa jam, gue juga pilih-pilih, oke. Ini yang jam-jam nggak ada storiesnya sebenarnya behind it. Iya. Oke, kita mulai dari jam pertama ya. Nah, ini ada Omega Jumbo ya, vintage nih. Iya. I think ini kayak dari tahun 70s ya. Iya, I think rata-rata yang 4 jam di sini tuh from the 70s ya. Gue lihat ya, Bro. Iya, go ahead. So ini jamnya honeymoon watch ini. Apa tuh maksudnya? Jadi beli waktu kita lagi honeymoon trip. Habis wedding kita baru honeymoon across Europe. Ini kita ke Austria. Habis itu ke toko jam, banyak toko jam vintage di situ. Jadi kita muter-muter. Habis itu kayak, oh boleh ya. Masih ada budget nggak? Jadi kita tuh cut some part of the trip buat beli jam. kayak kita karena trip kan lo nggak bawa balik sesuatu kan, cuma memories kan. Ya udahlah kita cut. Waktu itu ada satu kota kita. Jadi ini kenang-kenangan dari Europe lah ya. Ini kenang-kenangan dari Europe. Walaupun gue ngerti jam sama sekali, tapi terakhir gue service di sini katanya it's in really good condition. Dia bilang, lo pilih jamnya oke. Gitu. Omega Jumbo 1970s lah ya. Kayak 1970s. Kalau yang ini, this is the Bell & Ross Phantom. This was a gift dari teman baik gue. When he first made his first million, dia bilang. Karena waktu itu dia at one point tuh lagi down banget. Habis itu gue sering temenin dia, gue datang ke rumahnya ngobrol segala macam. Oke lah, let's ngomongin filosofi hidup dan segala macam. And then one day 2000, I think it was 12-13an ya. Dia telepon gue, dia bilang, Mike, bro, I just made my first million, satu deal dari oil and gas waktu itu. I just made my first deal nih, 1 million bro in my account. I'm like, wah, congrats, gue udah seneng banget. Kita ketemuan dong, dude, I have something for you. Nah, dia kasih this watch. Lalu dia bilang kayak, thanks for like going through the dark times lah, dia bilang. Jadi gila bener-bener ada meaningnya ya? Ada meaningnya. Iya. Ada meaningnya. Tapi gue pakai itu sering banget tuh acara Speed Fit, sering banget gue pakai itu jam sih. Gue ganti strapnya jadi a bit different lah ya. Kalau itu terlalu dark,
Nah ini yang tua-tua yang 1970s ini turun-menurun sih. Ini yang the AP sama Patek Philippe ya. Iya, ini ada Patek Philippe. Yes, itu yang gold. Jadi dua ini I think from the grandfather of my wife. Jadi itu turun dari generasi dia. Kayaknya dia waktu itu beli in the 1970s. Yang Omega ini juga. Ini yang kayak the Godfather Omega apa sih namanya? Iya. La Magique or something like that. Ini juga servisnya susah banget tuh bro. Iya, kalau udah kayak gini servisnya susah. Harus cari yang ini. Benar. Jadi kadang-kadang gue pakai ini walaupun suka mati, you just wear it aja for a dress watch segala macam masih masuk lah. Dan itu juga sama. Oh ini juga itu vintage diamond. AP. Iya, vintage AP 1970s juga. Ini full gold loh. Full gold. Jadi kalau strapnya lo pengen adjust, lo mesti potong dan nggak bisa reverse. Jadi lumayan unik lah itu. Dan kalau lo lihat kayak jam-jam yang men's watch zaman dulu tuh lebih feminine, lebih kecil, tipis, karena teknologinya kayak wah lu bisa bikin watch bikin tipis jam setipis itu sekecil itu kan. Iya. Fun fact memang kan kalau buat Rolex ya, kalau zaman dulu tuh until tahun 2000 itu yang paling gede itu ukuran 36. 36 benar. Baru belakangan trennya menuju jam-jam gede, mereka keluarin size 41, size 40. Benar. 44. Iya, apalagi 44 gede banget. Ya ini salah satu ininya lah. Example-nya juga. Ini kalau ditimbang nih emas semua ini. Iya itu masih hitungannya emas lah ya. Kalau jual rumah kayak jual tanah doang ya. Kalau ini apa nih? Kalau ini ceritanya that was my first gift waktu gua selesai kuliah from my dad sih. Karena my dad itu he's not a watch guy juga. Tapi ceritanya dari sejak high school tuh dia selalu okay, if you accomplish this, then we'll give you a watch dari dulu. Tapi nggak sampai-sampai kan. So kayak, where's the watch? Oh nanti deh, kita tunggu dulu ya. So akhirnya selesai kuliah, gue selesai waktu magna cum laude di Babson di Boston. Habis itu dia bilang, okay, I think it's time. Dia tahu gue suka Panerai, nggak tahu kenapa gue dari dulu. Walaupun Panerai kadang-kadang dunia jam suka diceng-cengin kalau gue lihat, Panerai. Karena mungkin they didn't make their own ini ya. Iya. Cuman pada masanya Panerai itu memang beneran populer banget sih. Iya, kayak military style gitu kan. Iya. Jadi, even until now sih sebenarnya. Until now masih banyak. Cuman gue ingat banget dulu pas zaman gue SMA, kayak kalau di sekolah tuh ada orang pakai Panerai tuh, iya udah keren, iya benar-benar. Udah Seven Friday terus Panerai. Iya. Iya. Seven Friday udah ada ya waktu itu ya. Iya. So that was the story. Tapi itu manual winding yang otomatis juga kayaknya bisa dihitung jari, cuman 3. The rest is manual ya. Sama ini kayaknya quartz deh, limited juga. Tapi koleksi lu sih keren banget sih. Kalau ada waktu aja gue pakai bro. Kayak tapi from the 70s kayak in very good condition juga. Iya, jarang dipakai. Ya kalau lagi dress up aja, lagi wedding segala macam yang dipakai. Tapi everyday gue pasti pakai ini. Top banget nih. You got a really good taste tuh. Thank you. Appreciate it. Yeah. I try, but yeah. Gitu sih. Tapi lu inget gak bro, jam pertama lu tuh apa? G-Shock. That was my first watch. Zaman dulu ya, 90s waktu itu. G-Shock nggak tahu modelnya apa. Baru kemarin ketemu sih, maksudnya gue bawa ya. Kayak udah hancur gitu, kayak this was my first watch. G-Shock kan dulu ya functional watch, dan I think buat waktu kecil kan kayak kita rusuh gitu, masih anti air. Baru lately kayak 2010-12 tuh ada kayak G-Shock fanbase dan value. Iya. Yang gila juga kan. Lumayan juga. G-Shock kan banyak keluarin kayak yang limited. Iya. Gitu kan. Iya. Ini nggak ngitung yang kayak Mickey Mouse watch waktu kecil ya. Itu kayak semua orang ada deh itu. Mickey Mouse watch, cuman yang kayak legit watch waktu itu G-Shock gue beli di, sampai sekarang masih ada tuh tokonya di PIM 1. Lo tau nggak? Lo pernah ke PIM 1 nggak? Pernah. Pokoknya naik eskalator tuh ada Surya Mas, pokoknya itu PIM 1 itu ada toko jam di situ. Kita selalu beli jam di situ dulu. G-Shock model apa tapi gue nggak tahu ya. Tapi lu sendiri ada gak dream watch gitu? Ada sih kayak. What is your dream watch? I think vintage Rolex tuh dari dulu menarik ya.
day-date kanjar gitu kayak yang mesti has to be unique, nggak bisa yang terlalu ini atau white gold day-date bark semuanya itu kan kayak jarang banget. 1016 Explorer gue juga suka banget. Again, another vintage. Zenith juga ada, gue lupa modelnya, cuman also vintage menurut gue keren banget. But yeah, vintage sih. I don't know why. Kayak you're just attracted to sesuatu yang ada story-nya sih. It's harder to sell. Gue waktu itu sempat ada day-date bark yang dialnya wood, jadi lumayan jarang kan. Wah itu pas gue pengen jual susah banget bro, kayak nyari orang spesifik banget dia dari luar kota. Iya jualnya emang lebih ini susah. Yang fast moving kan yang kayak Batman, kayak lo datang kayak oke, kasih harga sini ya udah oke lah. Tapi kan barang apa? Kadang kayak barang-barang kayak gitu ya, bahkan bisa bayarnya tuh di luar negeri. Iya bisa gitu juga ya. Iya. Borderless kan. Lalu tuh ada dari luar negeri berapa nanya, tapi gue juga kita taruh di website gitu kan, gue listing kayaknya oke lah, gue udah nggak pakai juga. Dan nggak ada story kayak gini. Waktu itu gue beli sendiri. I don't know why jam yang gue beli sendiri ujungnya pasti it's replaceable gitu loh rasanya. Tapi yang one with the story itu kayak susah banget untuk gue jual. Tapi akhirnya dia dari luar, gue juga nggak tahu cara kirim keluar gimana kan, akhirnya nggak jadi. Akhirnya orang lokal sendiri yang beli sih. Kalau untuk dream car apa nih? Waduh, dream car yang apa nih? Soalnya purpose-nya beda. Untuk bawa anak 3 kayaknya nggak mungkin yang aneh-aneh bro. Yang kayak ya hobi lu lah, kayak passion lu paling suka tuh yang kayak gimana? I think semua orang akan Porsche pada waktunya sih. It depends which Porsche. Kalau gue 911 definitely. Turbo S menurut gue itu gue oke. Soalnya itu kayak line yang paling cepet ya, walaupun turbo charge. Cuman 997 Turbo S lah ya, itu salah satu yang one of my dream cars. Cuman harganya sih berapaan itu harganya? Wah sekarang udah gila banget bro. I think second itu kan tahun 2010 ya. Kayaknya sekitar 5-an deh sekarang. 4-5 ya. Gila lah harga Porsche. Naik ya? Naik. Itu one of those cars lo beli pasti jual akan cuan sih. So yeah, I think that's my dream car. Walaupun cuma bisa muat 2 orang, cuman kayak lah. Hopefully one day. Lo suka mobil juga bro Brian? Oh, gue kebetulan nggak. Oh enggak, okay. Jam aja nih ya fokus jam ya. Aja. Jadi teorinya jam suka mobil, mobil suka jam itu enggak? Iya, cuman jangan-jangan bentar lagi main sama lu. It's an interesting world lah. Interesting world. Ngomongin jam bisa kayaknya endless juga kayak ngomongin mobil ya. Iya. Kalau ketemu orang yang emang suka banget sama jam ya. Kan kadang kan gue kan juga ketemu customer juga kan. Iya. Kayak yang ngobrol tuh bisa lama banget berjam-jam. Iya. Mulai dari ngomongin jam tangan nih, dari ngomongin jam tangan, ntar tiba-tiba ngomongin hidup. Filosofi hidupnya gitu-gitu ya. Makanya. Gue suka lihat tuh kadang-kadang ya podcast luar negeri ngomongin jam, kayak John Mayer bisa ngomongin jam, dia suka banget jam kan. Kayak unique perspektif aja tiap orang. Karena yang menurut kita, karena jam kan variety-nya banyak. Mungkin mobil lebih kecil lah ya, poolnya kan. Iya. Kalau jam kan ada banyak kan, yang special edition-nya gimana. Kayak yang Rolex warna-warni dia juga ada tuh. Yang rainbow dia bilang, dia suka banget. Jadi lo kadang-kadang perspektifnya kayak, mungkin wawasan jam yang gue suka tuh kayak, ya let's say Submariner, Milsub itu menurut gue udah rare banget kan. Yang military di UK pakai waktu itu. Tapi buat dia tuh kayak yang warna-warni ini ada value tertentu dan meaning berbeda gitu loh buat dia. So, dan lo kayaknya bisa miliki lebih banyak jam daripada mobil. Space-nya lebih dikit bro. Iya. Thank you bro Michael udah datang ke sini, udah sharing. Mungkin lo ada tips or advice gak buat viewers kita? Soal apa nih bro? Soal about life gitu. About life aja. About life, just I guess gue in a phase in my life gue juga. I mean, I'm 37 this year, so much older than Bro Brian di sini. But you know, life is a roller coaster, so just enjoy the ride. I think be thankful for what you have. Even sometimes kalau mau jalanin bisnis dan segala macam, it won't go as you expected. Ada satu saying dibilang, the race is long, but in the end it's only with yourself. Jadi just keep going, guys. So hopefully kita bisa sukses kayak Bro Brian ini jadi jam juragan. But thank you so much bro for having me. It's been a pleasure. Congrats juga nih baru buka lagi di Dharma Wangsa Square guys. So make sure kalau mau cari jam
sekali Pak Brian. Thank you. Thank you Thank you, bro. bro. Thank you, appreciate it. Thank you for your time.